Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan studi kita kristalisasi Injil Lukas, suatu studi yang mencoba mengangkatkan tema-tema yang ada di Injil Lukas ini, ya. Jadi kali ini tema kita adalah angkatan Yesus, ya, katakanlah ini judulnya nantilah. Pokoknya temanya tuh Yesus ditolak oleh angkatan zamannya, angkat dunia keagamaan di zamannya itu. Mari kita lihat dulu Lukas pasal 17 ayat 25, satu ayat ini. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Ini angkatan ini maksudnya ya dunia keagamaan di zaman Tuhan Yesus yang dipimpin pada waktu itu oleh mahkamah agama yang namanya Sanhedrin. Disitulah para pemimpin ini ada 70 dipimpin imam besar. Di zaman Yesus itu Kayafas imam besarnya, dan ada anggotanya 70 itu ahli Taurat, Farisi, Saduki, dan barangkali ada golongan Esen atau yang lainnya lagi, ya. Kita sedikit dulu kasih gambaran dulu sebentar dunia keagamaan di zaman Yesus itu, ya. Dari mana datangnya Farisi, Saduki, ahli Taurat, ini dulu lah ya. Sekedar gambaran aja. Jadi kalau ahli Taurat itu sebenarnya di zaman Nabi Yeremia juga itu baru penulisnya itu sudah dibilang ahli Taurat. Tapi yang paling terkenal tentunya Imam Ezra, ya. Ezra itu ahli Taurat yang mengadakan pembaharuan, ya. Di zaman Nehemia itu terjadi kebangunan rohani dan orang Yahudi sangat mencintai Taurat Tuhan. Memang sudah pembuangan, orang Yahudi ini sangat cinta Taurat Tuhan. Tidak lagi nyembah-nyembah berhala, ya. Jadi waktu itu Bait Suci juga sudah dibangun oleh Zerubabel, terjadilah pembaharuan lah di sana, ya. Setelah itu Ezra juga di situ memimpin beberapa tua-tua untuk mengajarkan Taurat Tuhan kepada rakyat, ya. Ini ahli Taurat bisa dibilang begitu, ya. Jadi dia ini kerjanya tuh nyalin Alkitab. Banyak orang percaya Ezra itu yang mengumpulkan seluruh kitab-kitab perjanjian lama, ya, menyusunnya, ya. Nah, kalau Farisi dan Saduki ini satu dikatakan partai agama, bisa juga partai politik juga barangkali bisa juga. Karena dia ini munculnya di zaman Makabeus, ya, Yudas Makabeus itu waktu itu kerajaan Yunani itu yang dipimpin Alexander the Great itu pecah jadi ada 4. Nah, salah satu itu kerajaan Yunani itu ada raja namanya Antiochus Epiphanes, ya. Ini yang dia memaksakan penyembahan kepada dewa-dewa kafir lah, ya. Ya, dia bisa bikin mesbah kafir, dia maksa orang Yahudi nyembah itu. Nah, udah gitu di situ ada seorang tahun 167 sebelum Masehi. Itu ada seorang namanya Matatias yang punya anak 5, ya. Anaknya ada Simon, ada Yudas, ada John, ya, macam-macam, ada 5 lah, ya. Nah, dia melakukan pemberontakan. Dia menolak, ya, untuk melakukan penyembahan kepada dewa-dewa kafir. Setelah itu, itu selama 100 tahun itu Matatias mati sebentar, dia sudah mati karena dia sudah tua. Tapi anak-anaknya yang 5 ini yang meneruskannya, ya. Generasi demi generasi, ya. Dibilang dinasti Makabeus, ya. Ada lagi di bawahnya dinasti Hasmonean. Tapi itu artinya orang Yahudi di situlah dia orang Yahudi merdeka selama kurang lebih 100 tahun, ya. Kemudian baru tahun 63 kurang lebih itu Roma ambil menguasai daerah itu, ya. Sehingga jadi waktu Yesus lahir, ya, orang bilang sih tahun 3, ya, sebelum Masehi, itu kondisi orang Yahudi sudah di bawah pemerintahan Romawi, ya. Nah, di zaman itulah, di zaman Makabeus itulah ada pecahan-pecahan atau aliran-aliran yang namanya Farisi. Ya, seorang ini dia menganggap seperti ini terpisah, menganggap yang lebih suci dan sebagainya. Banyak ini alirannya juga, ya. Ada juga yang Saduki, yang di kitab Injil Lukas ini dia muncul, dia nggak percaya kebangkitan dan sebagainya, ya. Jadi kurang lebih
Dan waktu itu pemerintahan Roma memberi izin kepada Sanhedrin ini, mahkamah agama ini, untuk mengadili bukan hanya urusan agama tapi urusan lain sampai tingkat tertentu. Tapi kalau hukum mati tidak boleh, ya. Itu makanya waktu Sanhedrin ini dia rapat, di sini kita lihat di Lukas ini, setelah itu dia memutuskan Yesus mati. Yang sebenarnya udah jauh-jauh sebelumnya. Kalau kita lihat tiap halaman ini terjadi keributan terus, ya. Nanti kita akan melihat 3 bagian, ya. Pelayanan Yesus di Galilea yang ditentang oleh angkatannya, juga di antara Galilea dan Yerusalem ditentang lagi, dan di Yerusalem. Jadi ini sudah jauh sebelumnya nih orang Farisi, mahkamah agama ini mau bunuh Yesus sebenarnya. Tapi karena dia nggak punya hak, maka setelah mereka rapat, mereka mau bawa Yesus ke Pontius Pilatus, supaya waktu itu dia gubernurnya yang ditunjuk Roma untuk menguasai daerah itu Yahudi itu, Palestina. Jadi ini kurang lebih backgroundnya lah, ya. Jadi pada waktu itu Sanhedrin lah yang berkuasa, mahkamah agama Yahudi itu, ya. Ya, itu yang menjadi pemimpin lah, ya. Mereka punya pasukan juga, ya. Maka itulah yang menangkap Yesus di Taman Getsemani, ya. Pasukan bait suci itu, ya. Nah, jadi kalau kita coba sedikit singgung itu kalimat, ya, pengakuan iman kita, Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu nggak lengkap, ya. Orang nggak jelas maksudnya. Karena Yesus tidak menderita di bawah, iya betul, dia menderita pada zaman Pontius Pilatus, tapi dia menderita oleh angkatannya. Ayat ini jelas ini. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, ya, ditolak oleh siapa? Oleh angkatan ini, oleh Sanhedrin, ya, yang 70 orang anggotanya yang dipimpin imam besar Kayafas itu, ya. Oke, ini sekedar latar belakang aja dulu, ya, supaya sehingga kita tahu, seperti itulah kondisinya, ya. Pada waktu Yesus melayani, Yahudi tidak lagi merdeka, dia sudah di bawah Roma, dan ada Sanhedrin di sana, mahkamah agama yang dipimpin imam besar, ada 70 anggotanya. Dialah yang mengatur kehidupan, bukan hanya kehidupan agama, tapi kehidupan sosial juga. Dia punya kekuasaan juga, ya, Sanhedrin itu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas penolakan angkatan ini. Kita bagi 3 karena sesuai dengan kitab Lukas ini kita sudah bagi dengan prinsip trilogi, yaitu pelayanan Yesus, ya, di Galilea dulu, ya, dari pasal 1 itu sampai pasal yang ke-9 ayat ke-50, ya. Itu pelayanan Yesus di Galilea, ya. Baru di 951 kita tahu di situ Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem untuk mati di Yerusalem. Pasal 9 ayat 51 sampai pasal 19 ayat 44. Itu waktu Yesus masuk Yerusalem. Kita sudah bahas itu. Waktu Yesus, ini judulnya Yesus dilulukan di Yerusalem. Yang kita tahu ini sebenarnya judulnya Yesus ditolak di Yerusalem. Karena orang Farisi bilang, "Togor murid-muridmu itu yang teriak-teriak Hosana, ya, teriak-teriak diberkatilah dia yang datang sebagai raja," dan sebagainya. Jadi baru yang ketiga, pelayanan Yesus di Yerusalem. Ini dari pasal 19 ayat 45 sampai nanti habis 24, ya. Nanti kita akan melihat dulu bagian-bagian ini, bagaimana Yesus ditolak, ya, oleh angkatannya, oleh dunia keagamaan di zamannya itu. Ya, yang pertama kita ambil dulu yang paling jelas lah, ya, Yesus ditolak itu yang pasal 4 itu, yang ayat 16 sampai ini Yesus ditolak di daerahnya sendiri, ya. Yesus, judulnya di sini Yesus ditolak di Nazaret, ya. Ini waktu di sini Yesus mengambil satu bagian firman Tuhan. Ini bagian firman Tuhan ini orang Farisi, ahli Taurat tahu ini karena ini bagian firman Tuhan yang khusus buat Mesias. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, dan seterusnya, ya. Dan Yesus bilang saat ini sudah genap. Kalau ini genap, berarti Mesias sudah datang, ya. Tapi akhirnya mereka menolak itu, ya. Dan sepanjang halaman ini Alkitab ini di Lukas ini berkali-kali itu terjadi konflik soal penyembuhan hari Sabat lah, ya. Ini soal yang lain ini, terutama hari Sabat lah, ya. Orang Yahudi itu, karena hari Sabat itu merupakan tanda perjanjian, ya. Kalau perjanjian Elohim dengan
Nuh tandanya itu pelangi. Kalau El Shaddai dengan Abraham, Ishak, Yakub itu tandanya sunat. Nah, kalau Yahweh dengan Israel, ini yang diperintahkan Musa itu tandanya Sabat. Jadi orang Israel itu sangat mengkuduskan hari Sabat dalam arti sehingga ini mereka bikin peraturan ngangkat tilam pun tidak boleh, yang ngelepasin tali dari keledai nggak boleh. Ini Yesus bilang ada dia nyembuhin orang perempuan yang sampai sakit bubuk begitu dilepaskan oleh Yesus. Marah kepala rumah ibadat. Nah itu Yesus bilang kau sendiri melepaskan keledai untuk memberi makan keledaimu boleh. Kalau ngelepasin orang dari roh jahat itu nggak boleh. Banyaklah artinya pertengkaran, keributan, masalah-masalah seperti itu, ya. Jadi di pasal yang ke-1 sampai yang ke-9 ayat 50 itu yang saya ambil bagian di situ di Nazaret. Kita coba lihat ya pasal 7 dulu, yang ayat 31 ini. Bagaimana ini? Yesus bilang gini, kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Ini dibilang ini, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis. Karena dibilang Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kamu berkata ya kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ya makan dan minum. Kamu berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat mengucurkai orang berdosa. Intinya salah aja lah, serba salah ini angkatan ini. Maju kena, mundur kena, kira-kira begitu. Ini angkatan memang tukang nyalain aja, ya. Yohanes Pembaptis datang nggak makan roti, dibilang kerasukan setan. Yesus sering datang, bahkan dia sering diundang makan, dibilang dia pelahap, ya. Sahabat menunjukkan dan sebagainya. Ini kira-kira kurang lebih kondisi daripada angkatan ini, ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, ya. Bagaimana konflik Yesus, ya, dengan angkatannya itu ketika dia jalan dari Galilea menuju Yerusalem. Kemudian kita lihat pasal 10, ya. Ayat 13 sampai 16, ya. Pasal 10 ayat yang ke-13. Mari kita baca. Di sini Yesus menegur, ya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, ya. Celakalah engkau juga Kapernaum. Ya, ini sebenarnya Yesus sudah banyak melakukan mujizat, ya. Baik di Korazim, Betsaida, Kapernaum, tapi mereka nggak bertobat, ya. Inilah di angkatan ini kondisinya, ya. Kemudian kita melihat lagi pasal 11 ayat 29 ini. Pasal 11 ayat yang ke-29 ini dikatakan sini. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Ya, Yesus sendiri mengatakan angkatan itu dunia keagamaan di zamannya itu adalah angkatan yang jahat. Kenapa mereka jahat? Karena menghendaki suatu tanda. Ya, artinya mereka tidak percaya. Ini angkatan yang tidak percaya, ya, meminta suatu tanda. Coba dulu kita lihat pasal 16 ayat 14 sampai 15. Pasal 16, ya. Angkatan ini. Ayat yang ke-14. Di sini dikatakan semuanya itu didengar Allah. Ini angkatannya ini khususnya, ya. Tuhan Yesus berbicara tentang orang Farisi ini, ya. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada orang Farisi itu, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Ya, ini orang Farisi Taurat ini membenarkan diri di hadapan orang, tetapi kata Tuhan Yesus, Allah mengetahui hatimu. Suatu apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Jadi kira-kira ini angkatan ini yang dipimpin Farisi ini, dia pertama hamba Mamon. Kedua memang dia mencemooh Yesus sebagai orang yang diutus Tuhan, yang diutus Bapa, ya. Yang ketiga dia angkatan ini Farisi ini suka membenarkan diri, ya. Ini dia. Ya dari ayat ini, ya. Nah, puncak penolakannya mari kita lihat di pasal 19 ini, ya.
Ini bagian kedua ya, masih ya, antara Galilea ke Yerusalem. Pasal 19 ini, ayat yang ke-28 ya. Ayat yang ke-28 ini yang sudah kita bahas ya, waktu itu dibilang di sini Yesus dilulukan di Yerusalem. Ini dia orang Farisi langsung dia bilang, tegurlah guru, tegurlah murid-murid itu ya. Yang murid-murid yang bersorak-sorai menyambut Yesus itu sudah tegur katanya. Jadi udah ini penolakannya orang Farisi ini sudah puncaknya ya, waktu Yesus mau masuk Yerusalem, waktu dia mau masuk Bait Suci, dia di situ ditolak, dan disitulah Yesus menubuatkan ya dua kondisi untuk Yerusalem itu akibat penolakan itu. Yang pertama tersembunyi, dikatakan di sini, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi dia di sinilah menangisi ya, Yesus menangisi kota itu. Dia bilang, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Jadi Yesus sudah putuskan, sudah nubuatkan bahwa perkara Yesus sebagai Mesias tersembunyi, dan sampai 2000 tahun ini masih tersembunyi ya, belum dibuka. Yang kedua, Yesus bilang satu batu pun tidak tinggal terletak di atas batu yang lain. Artinya Yerusalem dikepung, itu digenapi tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus ya, Roma juga ya. Nah oke, inilah puncak penolakan sepanjang perjalanan. Setelah itu masuk kota Yerusalem, Yesus bertemu lagi dengan kondisi angkatan ini di Bait Suci. Nah, ini memang disinilah apanya ya, boroknya keangkatan Yesus itu justru di Bait Sucinya ini ya. Nah di Bait Sucinya ini di sini lihat pasal 19 ayat 45 di sini. Lalu Yesus masuk ke Bait Suci, ke Bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ ya. Apa dosanya orang Farisi, para pemimpin ini? Dibilang itu, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, jadi orang Farisi, ahli Taurat, menjadikan Bait Suci itu sarang penyamun. Ya, ini dosanya mereka itu, angkatan itu. Bagaimana caranya dibikin Bait Suci jadi sarang penyamun? Iya, dibikin situ perdagangan. Berarti kita tahu, karena orang Yahudi itu harus datang setahun 3 kali, pesta Paskah, Pentakosta, Tabernakel. Dia harus memberikan persembahan. Kalau bawa dari daerah-daerah susah, bawa domba itu susah. Ya udah dia bawa uang aja, nanti dia beli di Yerusalem itu sekitar Bait Suci. Nah, kalau orang Farisi bilang ini, kalau beli di luar, ya belum, kami periksa dulu. Kalau memang itu dianggap tak bercela, ya boleh. Ya, tapi sengaja itu dibikin macam-macam sehingga akhirnya yang dibeli di luar Bait Suci itu nggak boleh, yang dianggap orang Farisi bercela. Jadi dijuallah di sini, di pelataran Bait Sucinya itu oleh mahkamah agama ini. Tapi harganya lebih tinggi, ya. Tapi sudah dijamin ini sudah nggak bercela, ini sudah kami periksa, kira begitu. Dagang lah, biasa lah kan, dagang tuh cari untung di situ. Nah disitulah dia sarang orang-orang ahli Taurat, orang Farisi menjadikan Bait Suci itu perdagangan ya, cari untung lah, kira-kira begitulah, cari untung dari pelayanan Bait Suci itu ya, jadi sarang nyamuk. Nah ini yang angkatan ini kira-kira begitu dosanya, jadi mengenai uang ya di Bait Suci ya. Kemudian kita lihat yang ke pasal 19 ayat 47 ya, ini nih perumpamaan penggarap ya, ini pasal 20 ya. Ini dia cerita perumpamaan tentang penggarap. Kita nggak bahas inilah ya, tapi kira-kira intinya ini penggarap ini dipercayakan kebun anggur. Setelah itu si pemilik penggarap ini, pemilik kebun anggur ini minta bagiannya, tapi penggarap ini nolak. Udah diutus seorang hamba, satu dibunuh, yang kedua dibunuh, yang ketiga. Bahkan si pemilik ini akhirnya mengutus anaknya ke penggarap-penggarap ini kebun anggur. Ya itu juga anaknya bilang, ini ahli waris, kata para penggarap itu. Kita bunuh dia supaya kebun anggur ini jadi milik kita. Ya, ini orang Farisi tahu bahwa para penggarap itu ya mereka yang dipercayakan kebun anggur, dipercayakan umat Israel untuk dilayani. Itu kan ada bagiannya, memang mereka mendapat bagian. Soal itu orang bekerja mendapat upah, tapi juga ada bagian Tuhan. Nah, mereka nggak ngerjakan itu, mereka mau merampas ya
supaya warisan ini menjadi milik kita, ya. Padahal itu Tuhan hanya mempercayakan aja. Nah, inilah kondisi, ya, daripada ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dia dipercayakan umat Tuhan untuk dilayani, dia malah merampas, kira-kira begitu, ya, memanfaatkan, ya, umat Tuhan ini, atau diperas barangkali dan sebagainya. Inilah kondisinya, ya. Perumpamaan tentang penggarap, ya. Mereka juga punya doktrin-doktrin yang salah di sini juga mengenai kebangkitan. Orang Saduki itu ceritanya ini, ya. Ada orang katanya ini ada pasal 20 ayat 27 nih, kita nggak usah baca ini. Dia bilang ada orang 7 orang bersaudara, ya, harus kawin ipar itu. Dia kawin nggak punya anak, nanti yang dia mati ini harus ngawin ini. Nanti kalau ada kebangkitan, siapa yang jadi suami perempuan ini, katanya. Ini doktrin salah mengenai kebangkitan, mengenai Sabat juga, mengenai Mesias. Ini Yesus pernah singgung di sini mengenai Mesias. Menurut kamu Mesias adalah anak siapa? Bagaimana orang dapat berkata Mesias anak Daud? Karena orang Farisi bilang Mesias anak Daud. Yesus bilang enggak. Karena Daud berkata kepada Mesias itu tuannya. Dan sebagainya lah. Akhirnya kesimpulan daripada semuanya, konflik antara Yesus dengan dunia keagamaan atau angkatan di zamannya itu, akhirnya berakhir kepada suatu rencana itu membunuh Yesus itu. Nah, inilah di sini, ya, pembunuhan itu. Udah rapat mereka, ya. Di sini di pasal yang ke sini deh, Yesus di hadapan mahkamah agama, judulnya, ya, pasal 22. Ya, ayat 63 sampai ayat 71. Disinilah diputuskan, ya, bahwa Yesus harus dihukum mati. Nah, itu sebabnya karena mereka mahkamah agama nggak punya hak, maka itulah dia bawa kepada Pilatus. Kita pun baru tahu ada Pilatus di pasal 23 ini. Dari pasal 1 sampai pasal 22 itu penuh konflik antara Yesus dengan angkatan atau dunia keagamaan di zamannya. Jadi pengakuan iman sekali lagi agak menyesatkan juga itu. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kita baru tahu Pontius Pilatus kalau kita baca Injil Lukas, baru tahu tuh di pasal 23. Jadi pasal 22 pasal sebelumnya sudah kita lihat bahwa Yesus ditolak. Yesus menderita di bawah pemerintahan mahkamah agama ini, Sanhedrin. Bahkan sebelum dia masuk ketemu Pilatus sudah diputuskan dulu di mahkamah agama, rapat mereka. Ya, jadi kita harus tahu bahwa pelayanan Yesus ditolak oleh dunia keagamaan di zamannya. Yesus diutus, kalau Yohanes bilang ya diutus kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Nah, mari kita ambil kesimpulan yang merupakan aplikasi lah, ya. Walaupun sebenarnya studi kristalisasi ini, ya, dia hanya mengeksegesis, ya, teks saja, ya, belum masuk ke dalam konteks, ke dalam situasi saat ini. Tapi ya kita harusnya itu kan ada tugas teologi sistematika. Tapi kita coba aja dulu lah, ya. Kesimpulan kita merupakan aplikasi. Ya, karena Alkitab ini bilang tidak ada sesuatu yang baru, ya. Gak ada sesuatu yang baru. Karena yang lama-lama itu yang terulang-ulang aja. Sekarang Yesus ini kita tahu dulu, ya. Yesus di zaman ini, dia itu adalah roh pemberi hidup. Karena Adam yang akhir itu menjadi life-giving spirit. Itu surat Korintus bilang. Di Korintus juga bilang Tuhan adalah roh, ya. Dia nggak ada, Yesus ada di sini, tapi dia tidak ada dalam bentuk jasmani, ya. Nah, sekarang siapakah Farisi, ahli Taurat, ya, Saduki, dunia keagamaan, para pemimpin dunia keagamaan di zaman ini? Nah, ini dia. Kita tahu dalam dunia kekristenan itu sudah jatuh. Paulus sudah bilang jelas di Kisah Para Rasul kepada para penatua gereja. Dari antara kamu ada beberapa orang yang dengan ajaran palsu, satu, kedua menarik murid-murid sehingga pecahlah itu gereja itu. Ditarik sebagian oleh pemimpin, ditarik ke sini sebagian pemimpin sini, pecah. Kita tahu gereja yang tadinya hanya satu organisme sudah pecah menjadi ribuan denominasi, ribuan organisasi, ya. Itu nubuat Paulus. Kemudian dalam Rasul Yohanes juga di Kitab Wahyu jelas ada 3 ajaran yang membuat dunia kekristenan menjadi mirip dengan dunia keagamaan di zaman Yesus atau Yudaisme itu, ya.
Pertama, ajaran Nikolaus. Ini ajaran yang mengizinkan, yang membenarkan hierarki masuk dalam gereja, ya. Yang kedua, Jezebel. Jezebel itu merampas otoritas. Jadi para pemimpin ini menganggap kamilah wakil Tuhan. Kalian harus menundukkan diri sama kami. Ini ajaran penundukan diri juga, ini tudung rohani lah, macam-macam itu semua. Mengambil otoritas Tuhan. Bahkan kalau Paus itu Father can do no wrong katanya. Bapak itu dia itu maksudnya Paus. Sekali Paus ngomong ya sudah, semua sudah selesai tuh. Nggak boleh bantah-bantah ya. Jadi kalau dalam Katolik bilang pokoknya Paus sudah bicara ya sudah ya. Nggak usah lagi didiskusikan diapain ya, karena dia punya otoritas. Nah, ini mencuri otoritas itu ya. Nah, kemudian ada lagi satu pengajaran Bileam. Ini dagang ya. Dia makanya apa yang di bait suci itu ya sekarang ini ya dagang dalam dunia kekristenan ya. Segala sesuatu diperdagangkan, sampai minyak urapan itu pun didagangkan juga itu ya. Saya pernah lihat langsung soalnya di suatu video hamba Tuhan yang sangat terkenal lah di dunia ini. Dia jual satu botol minyak itu $20. Ya, kalau satu botol aja $20, jemaatnya aja waktu itu di sana sudah ada 7.000-an. Pelayanan di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini kalau dijual berapa itu ya? Atau menjual khotbah ya, menjual buku, menjual apa semuanya ya. Jabatan-jabatan juga udah kita semua sudah tahu lah ya. Karena kita tuh tidak 1 tahun 2 tahunnya di dunia kekristenan ini kan. Ya, saya sudah 40 tahun lebih di dalam dunia kekristenan. Jadi tahu saya, dan saya pun melakukan itu juga sebenarnya. Tapi saya bertobat, saya keluar dari sistem ya. Seperti itu ya. Nah, inilah sistem dalam dunia kekristenan saat inilah yang membunuh Yesus yang adalah roh itu. Karena sudah tidak lagi Tuhan yang dipermuliakan, tidak lagi firman Tuhan lagi. Pada umumnya ya, saya nggak menunjuk 1 atau 2 lembaga atau pribadi-pribadi enggak, tapi secara umum demikianlah keadaannya sesuai yang Alkitab bicarakan. Ya, dan juga sesuai dengan yang kita rasakan dalam pengalaman tentunya ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa dunia keagamaan zaman Yesus atau Yudaisme itulah dia yang saat ini dunia kekristenan yang sudah jatuh ini. Ya. Dan Yesus dibunuh juga di sini ya. Yang adalah roh itu ya. Jadi bagaimana sikap kita ya? Ya sudah, nggak ada jalan lain. Jangan coba rubah dunia kekristenan itu. Hanya satu caranya, kita harus keluar aja dari situ ya. Karena itu sudah dinubuatkan juga akan ada itu ya. Dan di Injil Lukas ini, nubuat Yesus ini kan mereka bangga lihat Tuhan itu apa? Bait suci katanya ya. Yesus bilang nggak ada satu. Bait suci itu kan simbol daripada dunia keagamaan di zaman Yesus itu. Bait suci itu yang sangat megah luar biasa itu ya. Dibangun oleh Zerubabel emang nggak megah, tapi dipugar oleh Herodes itu jadi sangat megah. Selama 46 tahun apa kurang lebih dipugar itu ya. Sangat megah ya. Inilah simbol daripada apa ya, katakanlah kebanggaan daripada ahli Taurat orang Farisi itu ya, bait suci itu dengan segala ritualnya di situ ya. Yesus bilang nggak ada satu batu pun terletak di atas batu lain. Itu keputusan untuk dunia keagamaan di zaman Yesus. Dan sekarang sudah digenapi. Maka untuk dunia kekristenan ini juga keputusannya sama. Tak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Ya. Karena dunia denominasi itu bukan dibangun oleh Tuhan. Tuhan bangun gereja. Tapi denominasi ini ya para pemimpin itu yang dengan ajaran palsu dan menarik murid-murid ya. Jadi keputusan Tuhan sudah jelas untuk dunia kekristenan. Tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Semua dihancurkan. Kalau kita lihat di Perempuan Wahyu 17 itu sudah jelas itu ya. Setelah itu bagian kita apa? Wahyu pasal 18 ayat 4 bilang, "Hai umatku, keluarlah. Supaya kamu jangan ambil bagian ya. Jangan coba-coba merubah ya. Merubah lembaga atau apa semuanya dalam dunia kekristenan, jangan. Keluar aja. Karena sudah begitulah ya, tinggal keputusan Bapa sendiri dengan caranya akan membuat tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain." Puji Tuhan, ini kira-kira tema daripada studi kristalisasi kita kali ini, angkatan
Yesus, yang menolak Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.